Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Siap merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita semua telah siap bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih, sungguh bersyukur kami Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, tiada hentinya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami minta lawatan Tuhan ada atas setiap kami. Lawat hati kami ya Bapa. Kami mau diperbaharui selalu oleh Engkau Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Ada urapan yang baru turun atas setiap kami. Lawat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oh, kami sembah. Haleluya. Engkau Raja. Selamanya kami sembah. Selamanya kami sembah. Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Shalabaya-lalabaya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami muliakan. Engkaulah Tuhan atas setiap kami. Hanya nama Yesus, hanya nama-Mu Tuhan. Syaralabayaralabayarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemeggahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku,
Sembah Dia, hanya Yesus yang layak. Syaralabayaralabaya, Huyaralabayaralabaya. Sembah Dia, Yesus Tuhan, oh Rajaku.
kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah pujian kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan kami membawa bangsa dan negara kami tercinta. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Mulai dari jajaran presiden sampai ke staf-staf daerah ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih orang-orang ini Tuhan. Engkau membuat mereka takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan sistem pertahanan dan perekonomian yang ada di negara kami Tuhan. Bila negara kami boleh menjadi negara yang maju ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kota kami tercinta ya Tuhan Yesus, kota Pontianak. Shalom Pontianak, Shalom Pontianak. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Engkau memberkati ya Tuhan kota kami Tuhan Yesus. Belah kota kami selalu dalam lindungan-Mu, dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan sistem pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus perekonomian yang ada di kota kami tercinta ini ya Tuhan Yesus. Belah Engkau terus membuat kota kami kota yang maju ya Tuhan Yesus. Engkau membuat pemerintahan yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada menjadi takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Belah setiap kepemimpinannya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terus kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini pelayanan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengannya ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Melalui pelayanannya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatannya dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat staf pengembalaan yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih orang-orang ini untuk menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau terus memperlengkapi mereka Tuhan Yesus. Kau menjadikan mereka staf-staf-Mu yang bijaksana ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang ada di IFLC Tuhan Yesus. Kau menjadikan pelayan-pelayan Tuhan yang satu, yang unity di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan kecongkakan, kesombongan Tuhan Yesus daripada setiap pelayan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang Kau percayakan di IFLC Tuhan Yesus. Kau menjadikan mereka bertumbuh Tuhan Yesus di IFLC Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus pergumulan setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Usaha, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu. Kami serahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yesusku dahsyat. Amin. Amin. Kita naikkan setiap pujian kita bagi nama Tuhan. Bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tanganmu katakan. Glory.
Tuhan. Yang mau lebih lagi menerima sukacita daripada Tuhan, katakan haleluya. Sebab oleh darahnya, sebab oleh kehadirannya di muka bumi ini, kita boleh dibebaskan, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau menyatakan pujian ini. Katakan, sekarang tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat. Lebih lagi nyatakan, sekarang tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat. Mari bersama-sama nyatakan, oleh darah anak domba. Oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh kesaksian kita. Dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu saja katakan, suka. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Keselamatan dan pemerintahan, amin. Yang sudah diurapi Tuhan, bersama-sama sambil mengangkat kedua tangan kita, angkat pujian ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sambil bertepuk tangan yuk, lebih lagi memuji Tuhan, katakan, oleh darah, come on. Haleluya. Oleh kesaksian kita, dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Mari melompat bagi Tuhan kita, nyatakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan, anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Lebih lagi dengan iman katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Yang sudah menerima kuasa daripada Tuhan, tos kiri kanannya, engkau luar biasa. Haleluya. Tapi silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, Kau yang selalu setia menerima kami. Kau yang selalu setia bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Oh Yesus.
Engkaulah yang layak kami sembah. Thank you Jesus. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyatakan pujian ini dengan iman. Dalam susah ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada
saya akan mikir dulu bagaimana kalau dia lakukan itu kepada saya. Apakah itu baik? Kalau itu baik saya lakukan, kalau itu nggak baik saya nggak lakukan. Itulah empati. Jadi banyak sekali orang yang nggak berempati di Indonesia. Bukan berarti negaranya rusak, enggak. Karena di Jepang dari kecil diajarkan rasa empati itu. Nah, makanya Jepang sangat maju. Tetapi satu hal, Jepang itu agak kalah di masalah penduduk. Mereka takut untuk punya anak karena biaya tinggi, biaya hidup yang sangat tinggi. Nah, itu membuat mereka itu dalam ramai pun mereka merasa sepi. Hubungan mereka antar masyarakat itu kurang. Kenapa kurang? Mereka kalau mau mendekat dengan orang asing, mereka nggak bisa langsung tanya mau makan nggak bisa. Mereka harus mendekat dulu jauh, dekat, kenal 2-3 kali baru bisa yuk pergi makan. Beda dengan Indonesia. Indonesia baru salaman kenal aja yuk makan yuk langsung jalan. Setuju ya? Karena orang Indonesia sifat simpatinya yang tinggi, bukan empati. Simpati itu merasa punya kasih, punya rasa sayang. Empati itu beda. Makanya beda sekali kultur kita dengan mereka. Sangat beda. Oke. Terus gini, tadi kan dibilang bahwa kita harus punya pasangan yang sepadan. Dalam kualitas hidup kita mau maksimalkan hidup kita sampai level tertinggi pun kita masih butuh orang, setuju ya? Karena pada saat kita mati pun kita masih repotin orang buat makamkan kita. Rumah kita kalau ada apa-apa kebakaran siapa yang padamin? Gak mungkin pakai ember dong sendiri. Kalau kita sakit juga orang bantu kita. Kalau kita ngapa-ngapain justru orang lain lebih peduli dengan kesehatan kita. Bahkan kita sendiri kadang gak nyadarin, oh kita lagi sakit loh. Mungkin orang lain yang lebih peka. Oke, next. Tadi kualitas hidup ya. Kualitas hidup bagi kalian, gambar kalian itu apa aja sih yang bisa dibagi? Saya agak jalan-jalan ya biar gak grogi. Kualitas hidup itu bisa kita kategorikan tentang kesehatan, jasmani, tentang roh, tentang jiwa. Artinya kalau kita punya tubuh sehat, kita merasa kita berkualitas, setuju nggak? Kita merasa kita nggak gila, jiwanya tenang-tenang aja, ada masalah pun tenang. Itu jiwa kita tenang. Kualitas nggak? Berkualitas. Tapi ada juga yang merasa roh saya kuat, saya dalam Tuhan. Saya nggak takut melakukan dosa lagi dan bla 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 dan sebagainya. Nggak takut karena ada firman Tuhan. Berkualitas nggak? Berkualitas. Tetapi kualitasnya itu imbang nggak? Banyak orang yang nggak imbang kualitasnya. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Egonya masih ada. Artinya jiwanya belum pulih. Oke. Jadi kita, sorry saya pakai bahasa Inggris ya. Good relationship keep us happier and healthier. Hubungan yang baik membuat kita tetap bahagia dan sehat. Karena kalau kita nggak punya hubungan yang baik, kita nggak akan. Di sini kita akan error. Kenapa error? Hubungan itu menurut kalian harus kita jaganya seperti apa? Saya kategorikan menjadi 4 sih. Contoh kayak gini. Kadang-kadang kita masih ada menjalin hubungan seperti anak kecil. Ini kesaksian sedikit ya. Saya mau belajar kesaksian, mau dengar dari Pak Aliang. Pak Aliang bilang, tambahkan kesaksian dong. Mau. Saya kemarin mikir mau kesaksian apa. Terus saya mikir gini, dari masalah hubungan, kalau kita menjalankan hubungan itu seperti anak kecil. Contohnya dulu saya masih kecil ya. Saya suka main ikan yang namanya ikan cupang. Tahu ya? Somang. Saya kalau dia pulang sekolah tuh dari SD Gemblabai keluar itu beli langsung banyak. 5 pergi petik daun ketapang, terus mancing cacing. Terus pelihara di rumah, banyak nyamuk di rumah. Tiap hari mama ngomel. Pokoknya kalau pulang sekolah 5 ekor ikan minimal saya beli. Kalau enggak saya tangkap. Saya pulang. Saya punya tetangga tuh nakal sekali. Sama, hobinya sama, ikan cupang. Bedanya adalah kita beda jenis. Dia beli jenis ini saya nggak mau, saya mau pilih yang lain. Dia juga sama. Akhirnya kita sering berdebat masalah-masalah ikan. Suatu hari kita tanding nih. Saya bawa ikan saya, dia bawa ikan dia. Ketemu di tengah-tengah komplek. Kita duduk bareng, yuk tanding yuk, ikan kamu mana yang lebih hebat. Siapa yang pernah main cupang sini? Semua pernah kali ya? Yang masa anak gadget gak ada kali ya? Pernah ya? Pernah ya, oke. Ikan cupang itu unik, kalau mau kasih dia berantem, siripnya naik bukan? Baru ketemu dikit aja udah langsung naik. Tapi biar fair, ini ikan kita bikin mabok dulu, airnya diobok-obok. Muter sampai dia udah puternya kenceng, ikan kita masuk. Ya dong?
Pas ikannya masuk, kita lihat dia siripnya sudah naik. Dia nggak bisa matok, mabuk dia. Tapi pada saat dia airnya sudah berhenti tenang, dia matok. Dia matok dan kita lihat yang menang. Pertama kali punya saya menang. Dia bilang nggak bisa, nggak terima saya. Tanding lagi, oke, kedua kali. Pas taruh ikan lagi kedua kali, ikannya mati langsung, mabok, nggak bisa bangkit. Artinya dia langsung die. Ketiga kali dia ngambek, dilapor mamanya. Saya bilang nggak bisa gitu dong, kok lapor mama, masih kecil. Tapi ternyata hubungan seperti itu adalah cara kita merawat hubungan level anak kecil. Kalau kita nggak ada kejadian seperti itu, kita dekat gak dengan dia? Nggak dekat. Contoh hal kecil lainnya lagi, dulu kita masih kecil main, tahu ya, tenglang, lampion. Kalau kita main lampion kan rame-rame di gang. Kita cari gang-gang yang kecil, yang sempit, yang gelap-gelap. Biar kita masuk, terus ada yang kagetin, ada hantu, lari semua. Ya kan? Kita kecil dulu kayak gitu, sebelum Imlek juga kayak gitu. Jadi pada saat masuk gang itu, tiba-tiba ada yang ngomong, ada hantu. Terus pada saat mau lari, kaki orang ini keinjak. Teman saya ini keinjak sama saya. Terus sama saya keinjak, dia bilang gak bisa, harus saya balas. Tahu ya, itu mitos ya, kaki diinjak harus dibalas. Dia mau balas, saya gak mau, saya lari dong. Dia kejar terus sampai rumah kan, dia bilang, gak bisa, pokoknya saya harus balas, ditungguin di rumah, depan rumah. Pokoknya kamu harus keluar, nangis dia. Itu adalah cara kita merawat hubungan level anak kecil. Tanpa kita sadari, itu hubungan makin erat gak? Padahal itu hal-hal kecil. Nah, tetapi setelah kita beranjak dewasa, kita sudah akan masuk dalam fase-fase bagaimana merawat hubungan dengan dewasa. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering serba salah. Ada rasa gak enak, ada rasa sungkan, ada rasa segan. Hubungan kadang-kadang jadi masalah saat kita ada rasa-rasa seperti itu. Itu wajar gak? Wajar. Tapi bagaimana kita mengelola itu menjadi satu orang yang bisa merawat hubungan dengan baik. Kalau di manajemen, anger management namanya, itu kita memanage rasa emosional kita. Tapi untuk hubungan belum ada ilmunya. Harus dari diri kita yang tahu bagaimana cara merawat hubungannya dengan baik. Misalnya saya mau merawat hubungan saya dengan Pak Aliang. Oh, saya tahu Pak Aliang suka makan sate, saya suka ya. Telepon, yuk sate yuk, ayo. Merawat hubungan gak? Merawat. Pak Hua suka pelihara ikan, saya belikan makanan ikan tapi belum pernah ya. Misalnya. Terus siapa si Erik suka main basket, Erik main basket yuk. Itu cara-cara merawat hubungan. Tapi kan kita ada batasnya. Kadang-kadang ada juga orang yang kurang kita perhatikan, kenapa? Mungkin karena agak jauh. Nah sekarang kan udah canggih, ada media sosial. Tapi ingat, media sosial itu hanya kita pakai untuk mendekatkan yang jauh sama kita. Jangan kita di dekat-dekat orangnya, kita masih main HP. Kenapa seperti itu? Banyak sekali orang yang terjerumus dalam media sosial. Dia merasa dia ini lebih penting daripada sekitar, padahal salah. Banyak orang yang butuh pengakuan dari media sosial, butuh di like lah, butuh di subscribe, butuh di ini. Padahal kalau dia dapat pengakuan dari sekitarnya bahwa dia orangnya yang bagus, selesai kok. Hidup kita enjoy banget, gak perlu pengakuan dari media sosial. Oke. Terus yang hubungan ada dua lagi. Hubungan profesional dalam kerjaan, dalam organisasi, itu adalah hubungan-hubungan yang harus kita jaga. Bagaimana kita hormat kepada otoritas, bagaimana cara kita menghargai orang-orang tim di bawah kita, bagaimana cara menghargai sesama rekan kita, itu hubungan. Terus kalau ada satu hubungan lagi, yaitu hubungan yang paling murni dan tulus, yaitu sama Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan hubungan kita gak tulus, kita punya motivasi, kita akan jatuh dalam dosa. Karena pada saat kita gak mengerti apa yang Tuhan mau, kita akan melangkah sembarangan. Hubungan itu kita abaikan. Jadi kalau kita mengerti cara merawat hubungan, itu akan enak sekali menjalani hidup. Kita akan menjalani hidup yang berkualitas. Oke, kita next di ayat firman Tuhan. Di sini saya tampilkan ada 2 ayat. Ayat pertama Mazmur 1 ayat 1, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oke. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya garis bawahi ya. Ada 2 kata di sini adalah yang berjalan dan yang duduk. Dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita duduk bareng,
itu menentukan hidup kita. Itu menentukan siapa kita. Saya pernah dengar quotes dari satu pastor hamba Tuhan, dia bilang gini, mau lihat masa depan kamu, lihat dirimu sekarang berkawan dengan siapa. Mau lihat masa depanmu seperti apa, lihat sehari ini kamu bergaul dengan siapa. Setuju nggak? Karena kalau kita nggak tahu hari ini kita bergaul dengan orang yang benar-benar tulus sama kita atau enggak, kita akan masuk dalam satu lingkaran yang kita nggak bisa keluar. Karena pembentukan diri kita, masa depan kita dimulai dari kapan? Bukan dari masa lalu. Siapa diri kita di masa lalu tuh nggak penting. Yang penting adalah siapa diri kita di masa sekarang. Karena di masa sekarang inilah pembentukan kita terjadi terus menerus, continue. Kalau hari ini lingkungan kita toksik, segera keluar. Kalau hari ini banyak sekali orang yang menjerumuskan kamu, ngajakin mabuk, dugem dan sebagainya, tinggalin. Ngajakin judi, tinggalin. Karena apa? Kalau kita nggak berani menolak, berarti kita nggak bisa merawat hubungan kita. Yang rugi siapa? Kalau nggak bisa rawat, kita yang rugi. Tapi kalau kita berani tegas dengan itu semua, kita akan aman di level-level kita. Oke? Yang kedua, Mazmur 1 ayat 2, 1, 2, 3. Oke, kita ke Tuhan itu saling suka dengan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sini siapa yang sering baca Alkitab tiap hari? Kayak Mami Dip tanya nih. Yang gak angkat tangan setengah-setengah ya. Oke. Saya bukan menghakimi ya, tapi gini. Firman Tuhan itu bagusnya kita memang harus baca setiap hari minimal lah, 1 ayat lah. Walaupun gak baca gimana ya, minimal ada merenungkan sedikit. Kenapa? Perbendaharaan kata-kata firman pada saat kita baca, jangan kirain gak ada efek loh. Itu akan masuk dalam diri kita. Dia akan terkunci di dalam, walaupun itu belum langsung berfungsi. Saat tiba-tiba kamu butuh firman Tuhan itu untuk keluar, misalnya menemui masalah, menemui orang, lagi seperti di mimbar sekarang, itu Tuhan akan bukakan semua, open dia. Dia akan open bahwa kamu akan memberitakan seperti ini, dan itu akan mengena sekali, sesuai dengan cara Tuhan pakai. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ini nggak ada isi. Tuhan pas mau pakai senjatanya tuh bingung. Loh, ini orang nggak ada isinya mau pakai apa? Akhirnya Tuhan skip ke orang lain yang sudah menguasai firman. Maka kalau kita sudah Kristen lama, kita nggak pernah baca firman setiap hari. Ini nggak dosa sih, cuman sangat sayang. Sangat sayang. Jadi saya harap semua di sini mulailah pelan-pelan. Karena kalau kita sudah mulai konsisten, itu akan satu kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan baik ini sudah tertanam, lama-lama nggak baca rasanya kangen. Kangen sama siapa? Bukan sama Alkitabnya, sama Tuhan. Karena pada saat baca firman itu, kita lagi ngobrol dengan Tuhan. Siapa yang merasa baca Alkitab di sini kayak ngobrol dengan Tuhan? Ada yang ngerasa seperti itu enggak? Kayak ngobrol dengan Tuhan? Ada ya? Saya rasa pasti ngerasa. Kalau belum pernah ngerasa seperti ngobrol, hanya seperti baca buku komik, itu kalian harus mulai meluruskan motivasi hati. Artinya gini, jangan anggap Alkitab itu, ini agak out of the box ya keluar ya. Jangan anggap Alkitab itu seperti kita baca satu buku yang penting baca. Kalau kita baca Alkitab yang penting baca, itu akan jadi kegiatan rohani. Kegiatan rohani itu penting, tapi dengan dilandaskan dengan hati yang benar. Kalau kita baca Alkitab yang penting ada baca, itu habisin waktu kita. Karena nggak ada bobotnya. Bobot value itu yang kita kejar. Kenapa hidup orang bisa berkualitas? Kita lakukan sesuatu dengan segenap hati. Bayangkan kalau saya kerja sesuatu nggak segenap hati. Misalnya gini deh, Pak Leng suruh saya kerjain sesuatu, terus saya nggak segenap hati, asal-asalan. Nampak gak? Pak Leng pasti nampak dong. Ini Pak Andi pasti cincai-cincai bikinnya lah. Nah, mau nggak seperti itu? Tuhan juga sama. Tuhan pada saat mau ngomong sama kita, kita sepertinya ogah-ogahan. Dia ngomong sama kita, kita nggak mandang dia dan sebagainya. Sayangkah Tuhan seperti itu? Bisa sayangkah dia dengan anak-anaknya seperti itu? Anak-anak itu, jangankan Tuhan, kita dengan anak-anak kita aja kalau kita lagi ngomong, terus dia nggak mau ngemandang kita, marah nggak? Sekarang kalau Tuhan marah, kalian takut nggak? Takut dong. Tapi takut apa? Takut boloi. Atau takut apa? Saya nggak tahu. Takut itu banyak versi. Takut nggak sehat, takut nggak pulih. Banyak orang yang ke gereja motivasinya salah. Makanya baca Alkitab yang paling simpel aja, orang nggak bisa. Kenapa? Saya kemarin banyak kasus ketemu orang. Ini
kesaksian sedikit. Mereka itu nggak bisa ucapkan nama Yesus. Mereka itu nggak bisa doa. Mereka itu nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Bukan karena basicnya seperti itu. Sampai dia ngomong sama saya gini, saya dari kecil sudah seperti ini. Saya sudah terbentuk seperti ini. You nggak bisa ubah saya. Itu berarti dia sudah dikuasai iblis dan mindsetnya sudah rusak. Pikiran alam bawah sadarnya sudah rusak. Gambar dirinya tentang Tuhan sudah rusak. Tetapi apakah kita menyerah? Tuhan itu maha segalanya. Dia bisa ubahkan semua orang dalam seketika bisa. Tetapi dia nggak mungkin ubahkan orang itu dalam satu hari. Kenapa? Karena orang seperti ini dia juga harus menikmati prosesnya. Kalau orang seperti ini dia diubahkan dalam satu hari, mukjizat terjadi. Tapi pengenalan dia akan Tuhan ada nggak? Belum tentu. Dia akan merasakan proses yang bagaimana dia akan merasakan kejadian-kejadian supranatural. Oh ternyata ikut Tuhan seperti ini ya, seperti ini ya. Kenapa ada yang diproses 2 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang belasan tahun? Karena masing-masing case-nya beda. Masing-masing kapasitasnya beda. Orang yang diproses semakin lama, kapasitas yang mau dipakai Tuhan pasti lebih kuat. Itu jauh. Tetapi ada juga dua sisi. Ada yang diproses lama karena dia ngeyel kayak Israel. Jadi jangan selalu bilang proses saya lama Tuhan, berarti saya akan dipakai Tuhan luar biasa. No, salah. Pada saat kamu ngerti, saya diproses Tuhan lama, tapi pada saat saya ngerti, ternyata Tuhan mau pakai saya di bidang ini, langsung ambil, langsung grab. Karena kesempatan kadang-kadang gak datang 2 kali, setuju ya? Nah sekarang saya mau kasih satu kata gini. Tidak ada orang dengan begitu saja mencapai puncak kejahatan ataupun kebaikan sekaligus. Coba cerna sedikit ya. Tidak ada orang dengan begitu saja mencapai puncak kejahatan atau kebaikan sekaligus. Nangkap gak? Kita ini kalau mau kerja jadi pembunuh, bisa gak langsung? Kalau kita nggak punya bibitnya dari awal, nggak gampang jadi pembunuh. Coba tiba-tiba Pak Hian saya bilang, Pak Hian tolong bunuh dia dong. Terus Pak Hian bilang siap, langsung dibunuh. Gak mungkin segampang itu. Karena begitu juga dengan kebaikan. Tolong dong Pak Hian sumbang 5M ke itu. Dia lagi pegang 10M nih saya tahu misalnya nih. Tolong, segampang itu gak langsung. No, semuanya harus ada dimulai dari dasar dulu. Orang bisa sampai ke puncak kejahatan dan kebaikan. Dia tuh ada proses tangganya. Yang tanpa kita sadari bentuknya dari kapan? Dari hari ini ke next. Apa yang kamu lakukan hari ini itu menentukan puncak kamu di mana. Kalau kamu lagi menabur kebaikan, puncak kamu nanti ya untuk baik. Tapi kalau hari ini kamu lagi menabur kejahatan, lagi nipu-nipu orang, lagi curang-curangnya orang, lagi selingkuh sana sini, lagi bla bla bla. Yang naburnya nanti pada saat puncaknya dia akan luar biasa jatuh. Tapi kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan luar biasa menuainya. Karena janji Tuhan iya dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Oke. Jadi ngerti ya, puncak ini kita akan alami saat kita bagaimana cara melangkah tangganya. Kalau kita langkah tangganya salah, perbaiki. Perbaiki dari kecil gampang gak? Lebih gampang. Kalau dia sudah keras, kayak tadi saya contohkan hubungan anak kecil. Hubungan anak kecil itu kalau kita ngambekan, diperbaiki gampang gak? Kayak badan kita waktu kecil deh, disuruh split bisa gak? Saya kecil bisa gak? Oh bisa sedikit. Saya waktu kecil lincah sih. Tahu lincahnya gini. Tahu yang main linso ya, yang tali itu. Saya lompat merdeka, tinggi gitu masih mampu lah. Terbang masih bisa lah, bukan terbang sih, loncat tinggi. Artinya apa? Badan kita masih lentur. Oke? Anak dibilangin ini, dia masih mau belajar. Berubah gak? Berubah. Pelan-pelan diarahkan. Tapi kalau sudah segede gini, disuruh split lagi bisa gak? Bisa. Bisa gila. Susah. Kenapa susah? Karena badan kita sudah terbentuk, tulang-tulangnya, semua udah strukturnya sudah jadi. Nah makanya hubungan juga sama. Kalau anak kita, teman kita, siapapun dia orang rumah keluarga, yang lagi buat salah nih, tolong tepuk mereka pelan-pelan. Jadikan mereka lurus lagi. Kalau dibiarkan, jadi enggak? Jadi seperti yang dia mau, habis kita. Lama-lama susah dilurusin. Banyak enggak seperti itu? Banyak sekali. Kesalahan dari siapa? Bukan dari kita juga sih. Kadang-kadang dia nggak mau berubah. Kadang-kadang dia sendiri yang menutup hatinya untuk berubah. Dia mengeraskan hatinya untuk berubah. Caranya adalah gimana? Doakan dia.
biar Tuhan yang bukakan. Karena kalau nggak ada campur tangan Tuhan, jangankan orang lain, saya pun nggak mungkin berubah. Saya dulu dengar tentang Tuhan, saya nggak pernah mau tanggap. Karena bagi saya, Tuhan saya itu langit. Langit pencipta semesta, ini dulu saya, saksian sedikit. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang mau ngajarin tentang Soria, saya nggak sebut agama ya, agama A, B, C, D. Dia ngomong sama saya semua iya-iyakan dia. Tapi di pikiran saya gini, yang penting saya buat baik. You mau ngapain, terserah. Wah buat baik, wah masuk surga. Ngapain lu ikut campur hidup saya? Masih banyak orang seperti itu, masih banyak sekali. Tapi ternyata menjalani proses itu sakit sih. Tapi setelah sampai ke sini saya mengerti, oh Tuhan lu baik banget ya. Kamu tuh benar-benar sayang saya sampai sedemikian rupa. Sedetil apapun yang saya pikirkan, kamu sudah jawab. Makanya tadi pada saat lagu sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyi lagu ini ya, saya nyanyi aja saya udah merinding. Kenapa merinding? Saya merasa kita tuh seperti memang gak layak buat sembah Dia sebenarnya. Cuman kita dilayakkan untuk sembah. Dia itu raja kita. Kalau kalian benar-benar punya hati ya, kalau kalian ketemu dengan raja, kalian tersungkur loh. Kalian gak mungkin bisa satu kelayakan untuk ketemu Dia langsung dengan bebas kayak gini. No, Dia tuh kudus. Tuhan itu sangat kudus. Makanya pada saat kita nyembah, kita merasakan hadirat Tuhan itu masuk. Saya tadi pas nyembah itu terasa sekali. Terasa turun hadiratnya, saya seperti dipeluk. Tuhan ngomongnya secara batin saya, secara roh saya, dia bilang, memang Tuhan itu sedih sebenarnya. Banyak orang mengabaikan apa yang dia mau. Banyak orang egois dalam menjalin hubungan. Banyak orang yang egois dalam cara dia menafsirkan Tuhan. Banyak orang yang egois tentang bagaimana cara dia memperlakukan sesamanya, nggak seperti yang Tuhan mau. Karena ego kita semua masih tinggi sekali. Kenapa masih tinggi? Karena kita nggak mengerti bagaimana cara memperlakukan orang lain. Oke, jadi lagu itu bagi saya satu cara untuk kita mengekspresikan rasa sayang kita sama Tuhan. Nyanyikan dengan benar. Nyanyikan dengan benar itu 2 kali kita baca firman loh. Efeknya, karena lagu-lagu rohani ditulis semua dari firman. Oke, next. Apa itu hubungan yang berkualitas? Nah, sekarang kita harus tahu. Hubungan berkualitas itu apa sih? Saya bagi menjadi 2. Yaitu ekstrinsik dengan intrinsik. Apa itu? Terkadang kita nggak mendapat apa yang kita inginkan. Karena kita tuh harusnya dapatnya yang lebih baik. Tuhan itu kadang-kadang nggak izinkan kita dapat sesuatu itu. Karena Dia tahu bahwa ada yang lebih baik buat kita. Setuju ya? Karena kalau kita kadang-kadang mengeluh sama Tuhan, kok saya nggak dapat ini? Karena Tuhan tahu the best for you bukan yang ini. Ada lagi di depan sana. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu hubungan yang berkualitas itu seperti apa? Di sini saya akan bahas gini. Ekstrinsik itu ada kekayaan, ketenaran, gambar diri, dan status. Itu adalah dari luar. Dari dalam adalah intrinsik. Relasi, nilai kehidupan, impact, dampak, komunitas. Kadang kalau dari luar itu, kita kadang-kadang mau pengakuan dari luar. Bahwa kita diakui kaya, punya jabatan, punya apa? Anggapannya berkualitas gak? Misalnya sekarang saya gini, oh saya ini gembala, saya ini kepala komsel, saya ini bos perusahaan, saya ini, terus saya merasa saya berkualitas gak? Saya. Orang lain merasa saya berkualitas gak? Itu ekstrinsik. Pengakuan dari luar. Oke, sekarang yang dari dalam apa? Relasi, nilai kehidupan, impact, dan komunitas. Kalau kita punya nilai integritas yang tinggi, kita punya skill memimpin yang tinggi, kita punya kejujuran, kedisiplinan yang tinggi, itu dari dalam.
Dua-duanya benar gak? Kalau kita orang jujur pasti dia diakuin dong berkualitas. Kita orangnya disiplin diakuin dong berkualitas. Tapi ada yang salah gak di antara dua itu? Kita akan salah kalau kita mengejar yang namanya ekstrinsik. Kalau kita ngejar ketenaran, status, jabatan, kekayaan, hanya untuk membuktikan kita berkualitas, kalian sudah jatuh dalam lingkaran yang salah. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita benar? Cari dulu yang intrinsik. Jadilah orang jujur dulu, jadi orang berintegritas dulu, jadi orang yang benar-benar disiplin dulu, yang taat. Sampai yang ekstrinsik ini timbul ke kita. Kekayaan datang, ketenaran datang, status sosial semua datang. Itulah yang terbaik. Jadi jangan terbalik ya. Kalau kita sedang posisinya lagi mengejar kekayaan, mengejar jabatan dan sebagainya, tapi kita mengabaikan yang intrinsik, kita akan fondasinya jatuh. Karena kita mengejar yang namanya dunia. Dunia itu nggak sedang baik-baik aja. Sekarang dunia itu, gimana ya ngomongnya ya, dunia itu banyak orang yang hedonisme, banyak orang yang merasa punya uang, punya segalanya. Saya juga ketemu dengan banyak orang yang bilang kalau nggak ada uang bisa mati oh. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa, karena uang segalanya bagi dia. Dulu saya juga pemikiran sama, uang segalanya buat saya. Kalau saya nggak ada uang saya nggak bisa makan, saya nggak bisa rawat keluarga, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkatin orang kalau saya nggak ada uang. Tetapi pemahaman itu lama-lama terkikis. Ternyata yang sumbernya itu kan memang Tuhan. Tapi bagi orang dunia yang keras seperti itu, bagaimana cara ubahnya? Gak gampang. Bahkan ada satu buku yang ditulis oleh Tim Kasser, The High Price of Materialism. Artinya apa? Harga tinggi untuk sebuah materialisme. Itu mengatakan apa? Orang yang mengejar materialisme, artinya mengejar materi, dia akan menghancurkan nilai-nilai yang ada. Dia akan menghancurkan nilai yang ada. Artinya apa? Saat kamu mengejar uang itu sedemikian rupa, kamu akan menghancurkan kejujuran kamu, kedisiplinan kamu, ketaatan kamu. Itu akan runtuh satu persatu kalau kamu fokusnya sama uang, sama jabatan, sama sesuatu yang material. Oke? Itu harus kalian camkan. Di nextnya boleh. Dengan siapa kita membangun hubungan? Nah, dengan siapa kita membangun hubungan, itu akan menentukan siapa kita. Coba cek dari sekarang, kita lagi hubungan dengan siapa. Coba cek sekarang, kita lagi ada sebuah hubungan yang baik apa yang enggak baik. Coba cek sekarang, itu sehat atau enggak sehat. Bukan berarti kita harus usir mereka dari hidup, bukan berarti kita harus putuskan mereka, no. Tapi bagaimana cara kita mengelola kita. Memprioritaskan kita dengan pekerjaan kita. Jangan pernah dekat sama orang yang tidak memprioritaskan kita. Kalau jadikan kita sebagai pilihan, ngapain pusing? Kita ini punya value. Kalau kita punya value, kita nggak akan takut ditinggal orang. Kita nggak akan takut kalau kita dijauhin orang. Justru pada saat kita merasa kita punya harga, value yang tinggi, kita akan mulai menghargai diri sendiri. Setuju ya? Kalau kalian sudah mengerti value diri sendiri, berhenti mencari orang yang memaksanya untuk menghargai kita. Berhenti untuk melirik orang-orang yang nggak menghargai kita. Selesai. Karena kalau kita punya value, kita nggak usah takut kok. Tuhan yang jaga kita kok. Oke? Nah, kalau ini kan dengan siapa kita membangun hubungan, itu ada dua. Kalau kita bangun hubungan dengan orang yang ekstrinsik, artinya kita yang hanya mencari kekayaan, tenar dan sebagainya, kita akan jadi seperti mereka dunia. Tapi kalau kita fondasinya dibangun dari intrinsik tadi yang saya jelaskan, kita akan membuat fondasi kita kuat, semua hal-hal yang ekstrinsik itu akan mengikuti kita. Itu otomatis. Oke, next. Oh, tinggal bentar lagi ya. Bagaimana membangun hubungan yang berkualitas? Kita baca sama-sama ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 6 dulu, 1, 2, 3. 8, oke.
Jadi bagaimana cara kita membangun hubungan berkualitas? Ini kalian harus mulai memahami. Caranya adalah kita harus berbagi pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan. Jadi figur kita itu bukan manusia lagi. Kita ada satu figur Tuhan yang kita share pikiran kita, perasaan kita. Baru kita tangkap hikmatnya untuk kita terapkan dalam hidup kita. Itu caranya, biar kita berkualitas. Jangan kita mengira kita sudah berkualitas kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan. Oke? Terus yang di ayat 6 kan tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Tuhan aja nggak mempertahankan status rajanya loh. Dia merendahkan dirinya menjadi sebagai manusia untuk memahami kita. Terus kenapa kita harus ego? Kenapa kita harus mempertahankan hak kita? Kita harus berani berkorban. Karena gini, hubungan berkualitas itu adalah tentang pengorbanan. Setuju nggak? Kalau kita nggak pernah berkorban, bagaimana kita bisa membuat satu hubungan yang berkualitas? Berarti kalau saya hanya mau menerima, saya nggak pernah berkorban, berarti saya, sorry ya, jahat. Saya yang mau menerima terus. Tapi namanya kita membangun hubungan berkualitas, itu win-win solution. Saya punya relasi dengan Pak Hian misalnya, atau Pak Hua. Saya punya satu ikatan yang dia senang, saya senang. Bukan dia nggak senang, terus saya paksain. Kalau saya paksain itu bukan hubungan berkualitas. Itu adalah satu hubungan paksaan. Yang memaksa kita untuk masuk dalam satu posisi yang nanti akan jadi kepahitan. Oke. Oke, next lagi silakan. Ini 3 poin terakhir ya. Saya selesaikan. Apa yang perlu ditiru dari Kristus dalam membangun hubungan? Nah, membangun hubungan itu kan kita harus punya satu figur ya, yang harus kita tiru ya. Ya sudah jelas tentu yaitu Yesus Kristus. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang meniru dia sebagai objek subjek dia yang kita tiru. Next satu. Menerima sesama sama seperti Yesus menerima kita. Gampang nggak? Roma 15 ayat 7, 1, 2, 3. Terima kasih. Terimalah satu akan lain sama seperti Kristus menerima kita. Saya lagi bayangkan dulu saya lagi jatuh. Saya bayangkan 10 tahun lalu saya pernah terpuruk, saya pernah dalam ini kesaksian ya, saya belum pernah cerita. Saya pernah dalam posisi yang benar-benar drop, saya lah habis melakukan sesuatu yang gak bagus. Saya satu tempat ruko, itu ruko gak ada orang, 3 lantai, di sana saya kepikiran apa? Saya pengen akhiri hidup saya. Saya baring, saya udah hampir OD waktu itu. Ini saya gak pernah ngomong ya, saya hampir OD, pucat sekali dan saya nggak ada orang lagi yang bisa saya cari. Karena posisi saya itu benar-benar udah pasrah. Saya baring di antara puing-puing bangunan, terus saya lihat ke atas. Hidup saya kok kayak gini ya? Hidup saya kok parah banget ya? Padahal saya punya orang tua yang baik, keluarga yang baik, semuanya yang baik-baik saya ada. Sorry, saya nggak kekurangan. Tapi kok saya bisa sampai seperti itu? Terus saya bangkit, itu susah sekali. Memang ada satu dorongan untuk kita habis. Memang ada satu dorongan kita ini sampah. Kalau kalian pernah di titik seperti itu, kalian baru bisa mengerti kenapa Tuhan sayang sekali sama kita. Dia bisa menerima kita tuh apa adanya. Yang buat saya nggak bisa bangkit waktu itu adalah siapa? Iblis. Dia bohongin saya, kamu tuh nggak ada gunanya. Kamu pulang juga pasti kena hajar. Kamu ke mana teman-teman kamu juga sama, orang nggak mau ngakuin kamu lagi. Saya dikucilkan. Ini semua perasaan saya. Setelah saya pulih kembali, ternyata perasaan-perasaan itu ternyata nggak ada. Nggak pernah teman-teman saya bilang kucilkan saya. No, itu permainan pikiran kita yang dikuasain oleh iblis. Pada saat kita dikuasain oleh mungkin narkoba, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang nggak bagus, negatif itu selalu keluar. Makanya saya bilang Tuhan itu luar biasa loh. Dengan siapapun dia bisa menerima. Itu nggak gampang. Konsep penerimaan itu sangat penting untuk orang-orang yang sudah berumur. Orang yang pernah umurnya panjang sekali, dia pernah ngomong gini, kalau kita mau umur panjang, kita harus keluar dari lingkungan yang toksik. Kenapa? Karena di lingkungan toksik itu kadang penerimaannya kurang.
mereka nggak bisa menghargai orang. Mereka nggak bisa menerima orang apa adanya. Penerimaan ini konsepnya apa? Orang berumur panjang dia harus merasa secure, artinya aman. Dia diperhatikan orang. Mungkin kalau sudah tua, mungkin kita mau dimanja ya. Siapa di sini kalau udah tua mau dimanja? Saya mau banget. Karena saya mau banget. Kenapa? Kalau kita sudah umur tua, ternyata kita akan kembali konsepnya adalah kita pengen disenengin. Setuju ya? Kita kalau mau coba dicek ya. Orang yang kalau suami istri, tiba-tiba pasangannya meninggal duluan. Dia kalau stres dia bisa ngikut loh. Karena dia merasa gak ada yang perhatikan dia lagi. Manusia itu kalau sudah mulai merasa ada orang gak perhatikan dia, umur dia makin pendek. Itu riset yang ada. Kalau kita mau umur kita panjang, tiap hari bukan cari perhatian sih. Tapi buatlah suatu sikap yang bisa disayang orang. Buatlah satu sikap yang orang suka. Akhirnya apa? Suka gini loh. Orang suka berarti kita gak boleh pelit. Ya dong. Kita murah senyum. Kita baik hati. Coba kalau kita tiap hari pelit, siapa yang mau deketin? Coba kalau kita gak pernah senyum, siapa yang mau deketin? Gak ada. Makanya kalau kita sudah mulai beranjak tua, murah senyum. Murah memberi. Murah segalanya. Saya juga jangan murah diri ya. Murah segalanya tapi yang baik. Akhirnya orang anak-anak cucu kita, mereka akan mendekat terus. Mereka akan sayang dengan kita. Saya pengen loh, saya sampai punya plan dengan saudara-saudara saya bilang gini. Kalau saya nanti suatu saat kalau Tuhan izinkan, saya mampu sukses dan bisa berkati banyak orang. Yuk kita keluarga besar, sebulan sekali kita sewa villa, kumpul di sana. Kita kongko fellowship dengan teman-teman juga saya pengen sekali. Sebulan sekali, setahun sekali lah, jangan sebulan sekali. Jalan-jalan holiday kemana. Kenapa? Mempererat hubungan itu pada masa tua umur kita makin panjang. Karena kita tahu kita saling care. Saya dengan CRNA, Pak Ahwa, Mbak Hen, semuanya di sini ya. Terus telepon-teleponan, kabarnya gimana? Yuk kita ngumpul ke pantai ini. Happy nggak? Happy banget. Itulah hubungan yang baik. Bagaimana caranya? Sama-sama berjuang dulu. Saya berjuang versi saya, semua berjuang. Sampai satu titik, yuk kita lakukan sama-sama. Amin. Next. Jadi kita harus saling merangkul ya. Kalau ada lihat teman-teman yang mulai jatuh, rangkullah dia. Sorry ya, saya tambah 2 poin lagi ya, waktunya udah habis. Kedua adalah menghargai orang lain seperti Yesus menghargai kita. Kalau kita bisa menghargai orang lain seperti Yesus menghargai kita nggak? Kita buat salah masih diangkat. Kita buat aneh-aneh masih dikasih kehangatan hidup. Kita masih dikasih rezeki, masih dikasih makan. Padahal kita sudah sering buat salah. Cuman gini, nilai kita itu nggak pernah turun karena kesalahan yang kita buat. Seperti lainnya uang. Uang 100.000 jatuh di jalan sudah kucul-kucul, itu harganya masih 100.000 nggak? Masih. Mungkin kalau lihat di sini juga pada ambil kok. Bisa makan pecel, bisa apa kan? Itu mengerusak nilai value uangnya nggak? Walaupun uangnya rusak, kecuali robek ya. Walaupun hanya kucil-kucil, nggak dong? Sama dengan Tuhan lihat kita. Tuhan lihat kita sebagai anaknya. Dia nggak mungkin buang kita. Dia nggak mungkin bilang kita ini sampah. Karena kita anaknya. Sama juga Bapak kita di rumah. Walaupun kamu sudah bebal sampai kayak gimana pun, dia nggak akan buang kita. Walaupun dalam mulutnya akan berkata keras dan kasar, karena kesalahan kita, di hatinya nggak mungkin buang kita. Ini pengalaman saya. Saya di pikiran saya waktu itu, saya suruh mikir gini, saya udahlah diusir-usir lah. Ternyata pada saat saya mengakui semua kesalahan saya yang saya lakukan, yang bego-bego itu, satu hal dia bilang gini sama saya sampai sekarang masih ingat. Coba kamu bilang saya dari awal. Enggak seperti ini kamu jadinya. Coba kamu ngomong dari awal. Banyak sekali anak-anak yang terkukung dalam dosanya enggak berani ngaku ke orang tua. Karena apa? Tipuan iblis. Iblis selalu ngomong, lu jangan ngomong, bahaya. Lu akan ini. No. Orang rumah kita adalah penjaga pertama yang Tuhan utus buat kita. Orang kedua adalah gereja dan sekolah. Jadi kalau kita punya masalah, cari siapa? Cari Tuhan dan cari mereka. Jangan cari orang-orang yang seperjuangan. Dulu kan keren kayaknya. Udah habis mabok bareng, udah punya masalah, cari orang yang bermasalah sama-sama. Yuk bro, kumpul yuk, sama-sama pusing nih. Habis ketemu ngapain? Ya pergi lagi. Pergi lagi, hancur lagi. Akhirnya apa? Terjerat dalam lingkungan yang makin parah. Lama-lama levelnya kenalnya kurir. Lama-lama kenalnya bosnya, bandarnya. Terus sama dewa maut. Betul gak? Karena lingkungan yang kita hidupin itu punya jalurnya loh. Langit punya jalur surga,
Iblis punya jalur neraka. Saat kamu mengetahui jalan kamu berjalan dengan siapa, di sana jalur kamu sudah dibuka. Kamu berkenalan dengan bandar narkoba, dia akan bukakan kamu dengan teman-teman yang bandar. Dia akan bukakan lagi dengan orang-orang yang judi. Dia akan kenal lagi dengan orang yang suka mabuk. Tapi pada saat kamu mengenal orang-orang gereja, dia akan bukakan kamu dengan ketemu dengan hamba Tuhan, dengan pastor-pastor, dengan orang-orang yang diurapi. Setuju nggak? Karena penentuan siapa kawan kita menentukan kamu siapa. Oke? Next, terakhir. Mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita. Saya banyak menemui orang-orang yang nggak bisa mengampuni dari masa muda sampai tua. Akhirnya dia sakit-sakitan. Dan dia nikmati sakitnya itu. Nikmati lagi nih, dia nggak mau lepaskan pengampunan. Walaupun kita bilang lepaskan pengampunan kamu bisa sembuh. Ngotot nggak mau. Kenapa? Karena iblis sudah mencengkeramnya, sudah mendarah daging dalam banget. Makanya orang kalau manifest itu nggak semuanya dari roh jahat. Banyak sekali yang dari hatinya yang kepahitan. Tadi makanya kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, kadang-kadang kita kasihan. Padahal mengampuni bagi kita orang yang sudah percaya dengan Tuhan, rasanya gampang ya. Tapi untuk orang dunia yang belum pernah kenal Tuhan, itu nggak gampang loh. Itu kayak kita mau lepaskan satu barang dari lem gila yang benar-benar lekat. Itu sakit banget kalau udah mau lepas, dia akan teriak-teriak. Karena memang kepahitan levelnya tuh sudah level 10 kalau bon cabe ya. Kalau bon cabe level 10 ya, paling tinggi ya. 30 ya? Oh 30 oke. Saya jarang makan ya. Jadi tadi yakin ya. Efesus 4, 31 ayat 32 kita baca dulu 1, 2, 3. Amin. Dengan baca ini kalian minimal sudah tahu apa-apa aja yang kalian gak boleh dan apa yang boleh. Nah, saya mau bilang umur kita kalau sudah di atas 50 ataupun nanti sudah mendekati 80. Kalau kita masih gak ngampuni orang, coba dicek ya. Pasti sakit-sakitan kalau yang gak pernah ngampunin. Pasti punya. Tapi kalau orang yang wajahnya cerah, gak ada beban dengan orang siapapun, itu hidupnya terang sekali. Akan sehat. Karena pikiran kita menguasai kita. Rasa anti sakit yang disuntik dokter, bisa kita tangannya mau diamputasi nih, kan disuntik. Itu kenapa dia bisa nggak sakit? Apakah itu menguasai dagingnya? No. Obat itu akan masuk dalam saraf kita, menguasai otak kita, berpikir bahwa ini nggak sakit. Dia membuat zat itu membuat pikiran kita bahwa itu nggak sakit, makanya dipotong nggak sakit. Yang dikendalikan pikiran kita, otak kita. Dia cuma ada gebas-gebasnya, tapi dipotong hilang nggak sakit. Setelah nanti otaknya sudah berpikir jernih, dia udah nggak mabok, balik ke normalnya, dia akan oh sakit ya, baru dia tahu sakit. Sama nggak dengan orang lagi nge-fly narkoba, you mau tampar juga dia happy, ya nggak? You mau tendang dia juga dia masih joget-joget. Kenapa? Otaknya sudah dikuasain. Obat itu menguasai saraf kita, membuat kita berpikir ini happy banget. You musuh mau tikam saya juga temen kok. Coba yang pernah masuk klub malam ya, itu kalau ketemu teman ya, semua hopengyo, semua teman, keluar sana tikam-tikam semua. Bener gak? Itu sudah hal dunia. Oke, next. Terakhir ayat firman. Di Yakobus ayat 5, 16, coba kita baca 1, 2, 3. Karena itu di sini ada kata saling ya. Saling mendoakan, saling mengkau dosa. Itu di antara bukan satu orang. Harus ada 2 orang minimal. Setuju enggak? Enggak bisa dia mengaku dosa sama Tuhan terus dia langsung sembuh. Bisa-bisa aja Tuhan bisa sembuhkan. Tapi biasanya kita harus lewat orang mengaku dosamu. Saling mengaku dosa. Kenapa? Untuk hubungan menjadi baik kita harus saling mengaku. Pak Liang sorry ya kemarin saya makan sate kebanyakan. Bukan kamu kena saya ambil. Saya ngaku. Betul enggak? Ini contoh makanan ya. Terus kita harus saling doakan. Pak Liang, saya lihat kemarin kayaknya kamu ada salah ngomong. Saya koreksi ya, saya doakan ya. Saling mendoakan. Biar apa? Biar hubungan kita sembuh. Pak Hian, sorry ya, kemarin tersinggung. Pak Ahmad, sorry ya, kemarin tersinggung karena itu. Terus
terus saya doakan, terus minta maaf, selesai loh. Itulah hubungan yang sehat. Tapi kalau kita diamin, terus Pak Hian ada masalah dengan saya ngomong Pak Liang, ini masalah Pak Hian kok kayak gini ya. Misalnya, itu akan menjadi, ini contoh aja ya, saya pakai yang lain deh, David. Betul nggak? Kalau David nggak pernah cerita apa masalah dia ke saya tuh nggak akan tahu. Makanya kita harus saling mengaku. Kalau kita tahu ini orang dekat saya, harus ngomong. Kita ini bukan Tuhan. Terus kalau punya masalah dengan saya, ngomong ya. Jangan diam-diam. Jadi biar saya tahu gitu loh. Nah, itu yang harus kita tahu ya. Dengan suami istri, kadang-kadang ada buat salah nggak berani ngaku. Takut tengkar, nanti ributnya sampai 2 tahun. Senggol dikit, ungkit. Bagian kayak gitu, harus ngomong. Kalau nggak ngomong, nanti bisa simpan kepahitan. Lama-lama iblis cari celah masuk, nunggangin kita untuk merusak rumah tangga, merusak kesejahteraan, damai sukacita. Oke? Yohanes 10 ayat 10, 1, 2, 3. Amin. Pencuri datang itu hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Di sini ada tulis hanya. Kalau pencuri itu bukan ibarat lagi, memang iblis. Dia kalau datang, kalau hanya tulisan hanya, itu tujuan utamanya. Dia nggak mungkin pencuri datang untuk membantu, no. Ya karena dia hanya mau mencuri, membunuh dan membinasakan, itu misi utamanya. Dia nggak mungkin datang ketuk pintu masuk dengan baik, saya mau bantu kamu, no. Iblis tujuannya sudah jelas, mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa ayat ini saya tampilkan? Jangan sampai iblis mencuri waktu yang kita punya, sukacita yang kita punya, sampai kita nggak bisa membuat hubungan kita baik. Karena waktu itu adalah yang paling mahal, bukan uang. Banyak orang yang masih mikir uang segalanya. No, Tuhan segalanya, waktu yang paling berharga. Kemarin saya dengar satu hal ya, saya ikut seminar yang itu ya. Dia bilang satu hal, keluarga, dulu kan saya bilang Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 1, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan. Dulu saya. Ternyata dia bilang bukan, keluarga nomor 1, kedua bla 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 bla. Loh Tuhan kemana? Tuhan segalanya. Tuhan segalanya, kedua Tuhan segalanya, pertama keluarga. Kedua pekerjaan kita, ketiga pelayanan kita. Amin. Jadi ingat ya, Tuhan itu bukan nomor 1 lagi, tapi segalanya. All of that, semuanya punya dia. Saya tutup dengan satu quote yang saya kutip dari buku yang saya baca. Ini coba direnungkan, siapa tahu bisa membantu kita membuat hubungan kita baik. Ketika kamu sendiri, jaga pikiranmu. Kalau kita lagi sendiri, jaga pikiran. Lagi ngapain, lagi bengong apa, jaga pikiran kamu, jangan kemana-mana. Ketika kamu bersama dengan teman, jaga ucapanmu. Jangan menyinggung orang, jangan menghakimi orang, jangan yang aneh-aneh. Kalau sama teman ya. Ketika kamu berada dalam kelompok, satu tempat kelompok organisasi, jaga sikapmu. Oke? Keempat, ketika kamu marah, kendalikan amarahmu. Jangan brutal. Tiba-tiba melayang piringnya, tiba-tiba tembok jebol. Jaga amarahmu biar enggak meluas kemana-mana. Kelima, ketika menghadapi masalah, aturlah emosimu. You punya masalah, semua orang ini punya masalah. Jangan merasa kamu paling punya masalah. Banyak orang yang punya masalah, merasa dirinya itu paling banyak masalah. Padahal lu gak tahu orang sebelahnya masalahnya lebih berat. Setuju gak? Jadi pada saat kamu tahu kamu punya masalah, atur emosi kamu. Jangan merasa sok paling victim. Jangan merasa sok paling ditekan. No, orang juga punya pergumulan yang sama. Cuman gak ngomong aja. Setuju ya? Yang terakhir keenam, ketika kamu sedang beruntung atau diberkati, jaga ego kamu tetap rendah. Jangan merasa saya paling hebat. Jangan merasa saya ini paling wow. 6 pedoman ini kalian pegang baik-baik. Oke? Terus pilihlah yang baik untuk jiwamu, bukan egomu. Pilihlah yang baik untuk jiwamu. Kadang kita menentukan pilihan hanya untuk ego kita. Kita mau A, B, C, D karena ego kita tinggi. Padahal kalau kita tahu pilihan terbaik adalah untuk jiwa kita. Seneng gak saya kerjain itu? Happy gak saya kerjain itu? Bagus gak buat kehidupan saya? Tapi kalau kita ego, saya kerjakanlah biar nama saya terkenal.
Saya kerjakanlah biar saya diakui orang. Saya kerjakanlah itu ego. Tapi kalau jiwa, saya kerjakan itu mampukah saya? Kalau nggak mampu ya nggak usah. Bisakah saya kerja itu? Happy kah saya? Kalau happy kerjakan, kalau nggak happy ngapain kerjakan? Habisin hubungan kamu aja, oke? Kita tutup, makasih saya undang WL dan Singer, thank you. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa. Kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Engkau baik bagi kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami tahu Engkau pelita jalan bagi kami Tuhan. Engkau terang bagi kami Tuhan. Mulai pagi hari ini Tuhan, setelah kami pulang dari gereja pagi hari ini, kami semua dapat memperbaiki hubungan yang tidak baik Tuhan. Kami semua tahu cara merawat hubungan yang baik dengan-Mu, dengan sesama kami, bahkan dengan diri sendiri Tuhan. Biarlah kami yang di sini semua menjadi berkat bagi banyak orang dengan hubungan-hubungan yang spesial. Biarlah kami semakin dekat padamu Tuhan, kami rendahkan hati kami untuk menerima-Mu. Biarlah kami bisa mencontoh dari Engkau yang bisa menerima kami apa adanya Tuhan. Biarlah kami pada saat ketemu dengan orang-orang yang di bawah kami Tuhan, jangan hanya kami bisa melekat pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai ketenaran Tuhan. Tetapi bagaimana cara kami bisa melekat dengan orang-orang di bawah kami jauh Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk sebuah perubahan besar dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk kami semua di sini mengalami pemulihan hubungan yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu Pak Andi ya Bapak.
Kami menyerahkan Pak Andi, segala kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada penyertaan dan perlindungan Tuhan turun atas hamba-Mu ini senantiasa ya Bapa. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanannya, keluarga, anak istrinya ya Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami memberi dengan apa yang kami punya, kami memberi dengan segenap hati kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Shalom, welcome to International Father Love Church. Thank you for your prayers and enjoy the atmosphere. Worship will be held in 2 sessions, morning and afternoon. Worship in the first session will be held at 9 a.m. at the Sita Rasa restaurant on the second floor. Worship in the second session will be held at 5 p.m. in the Central Church. Hi kids, are you ready for Sunday school? Studying God's Word together internationally, Father Love? We invite young people to attend youth worship at 6 p.m. We can't wait for our friends to worship together. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name. We invite you to join together in the IFLC Family Cell. Family Cell is a spiritual community that gathers outside church hours to carry out various activities, such as praising and worshiping God, listening to God's Word, sharing testimonies, praying for each other, sharing stories of daily life. What a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Where sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can separate us. Powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil's all before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you raised to life again. And you have no rival. You have no equal. King forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. Shalom Pontianak, saya Yesus Abraham mau mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita merayakan Natal di acara Worship and Christmas Celebration tanggal 2 Desember tahun ini jam 6 sore di International Fathers Love Church. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, demikian FL News kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari jemaat kita hadapkan hati kita. Bapa di surga, angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, dimuliakan namamu. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang jaga, Tuhan yang melindungi Tuhan. Keluarga kami, usaha kami, semua Tuhan Engkau jaga Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.